Ketika kita ruku merenggangkan jari, memang ketika ruku itu sebagian pendapat ini mengacak lutut, makanya merenggangkan jari tadi ya, merenggangkan jari ketika ruku itu dalam hadis ada. Nah, sebagian ada yang seperti biasa, tapi ada yang sebutkan kita menggenggam lututnya, digenggam. Kemudian ketika sujud jari kita dirapatkan. Nah, itu menjaga khusyukan supaya kita sadar bahwa kita ini sholat. Nah, sadar kita sholat sehingga diperhatikan ruku kita ini seperti ini, sadar bahwa kita ruku. Kemudian i'tidal, hati kita tahu, kita sadar bahwa aku ini i'tidal, bangun dari ruku, menyempurnakan. Sujud, sadar kita bahwa kita ini sujud. Artinya ada orang yang sujud tapi tidak ada merasa sujud. Iya kan? Begitu tonton tadi ya, berapa rakaat sujud? Karena kadang-kadang sadar kita ruku, kita sujud, sehingga lupa berapa rakaat. Nah, makanya hal yang sepele ini kita perhatikan. Kemudian mata kita memandang. Ketika kita berdiri, pandangan kita adalah tempat sujud. Ketika kita berdiri itu mata tempat sujud. Jangan ke kiri kanan. Nah, kenapa Rasulullah menyuruh? Ada memang terjadi di masa Rasulullah. Mata kiri kanan pandangan. Dahulu di zaman sebelum Rasulullah menegur itu, ada sembahyang sambil melihat. Tapi setelah dilarang, maka ketika sujud pandangan kita ke tempat, ketika kita harus berdiri pandangan kita ke tempat kita sujud. Nah, sehingga ke bawah itu lebih khusyuk menjaga daripada kita pandangan ke depan atau memejam. Makruh kita memejamkan mata. Ada beberapa pendapat. Ada pendapat ulama makruh ketika kita sholat mata itu dipejam. Kenapa? Karena kalau mata itu dipejam, biasanya itu yang kita lihat itu lebih luas. Mana-mana. Pasar kelihatan, Pilawana hanya didatangi semalam matuk benar kelihatan. Itu kalau memejam mata. Dibandingkan ketika kita mata terbuka, kita cuma fokus kepada satu gitu aja, tempat sujud. Nah, itu sebagian ulama makruh hukumnya kalau sholat itu mata dipejam. Nah, ada pendapat ulama Imam Al-Ghazali lagi. Tapi kalau orang itu dengan berpejam bisa menambah kekhusyukannya, maka boleh dia berpejam. Kalau menambah kekhusyukan. Tapi yang ada ini semakin berpejam, jadi semakin luas penglihatan kemana-mana. Ketika kita berpejam mata itu kan, ya kelihatan semua lah. Nantar dinding sekian buah rumah aja kalau melihat kita. Ya kalau pejam mata aja, kelihatan rumah. Padahal kalau kita lihat sih kan kelihatan. Artinya dengan memfokuskan pandangan kita ke tempat sujud ketika kita berdiri. Kemudian ketika kita ruku, maka pandangan kita fokuskan ke mana? Kaki. Ke jari kaki. Pandangan kita ke jari kaki. Jangan ke tempat sujud. Kalau ke tempat sujud kepala kita tidak tumak ini lah. Kalau tempat sujud, kalau ruku itu. Sementara kita ruku itu rata. Supaya rata apa? Kepala kita ini kita tundukkan, yang dipandang adalah jari kaki. Jari kaki yang dipandang. Nah, untuk apa
ini menambah kehusyuan kita. Tadi kita perhatikan yang seperti ini, menambah, menjaga kehusyuan kita. Kalau kita posisi rukuk kan, kalau pandangan kita ini ke tempat sujud, maka besok kepala itu tak naik ini. Tapi kalau ke tempat rukuk, nah ini pas. Kalau ke tempat ke kaki, ya dilihat kaki. Kaki seorang, jangan kaki kurang. Melihat kaki kurang, itu banyak terakhir ini beruntung sembahyang masih aja 7 melihat air kurang. Kenapa? Karena sembahyang ada mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sembahyang dilihat kaki kurang, ampun sidik guru kukuhan, lalu ya hati itu. Wah, guru kukuhan sidik itu ya. Hati kita menilai ampun orang. Kita disuruh menilai ampun seorang aja waktu sholat. Sehingga dari salat ini sudah mendidik kita jangan melihati ampun orang, jaga ampun seorang. Setelah kita sholat, ini yang kita praktikkan. Kan usah tahu kita aib orang. Kita itu lebih enak berhubungan dengan orang kalau kita ada tahu aib orang. Tapi bila kita tahu dengan aib orang ini Pak, ada rasa canggung loh. Jadi lebih baik kita ada usah tahu tentang aib orang. Kalau nggak tahu tuh kebaikannya aja. Ini gunanya memperhatikan hal yang kecil. Ketika kita ruku, ketika kita duduk antara dua sujud, yang dilihat apa fokus pandangan kita adalah ujung jari tangan kita. Ujung jari kita yang dilihatin supaya fokus. Ketika kita sujud, fokus pandangan kita ke hidung. Ini ujung hidung kita yang dilihatin ketika kita sujud. Artinya dari pandangan ini kita memelihara, berusaha supaya kita lebih khusyuk di dalam salat kita. Kalau kita sujud itu coba lihat nih ujung hidung, karena hidung ini termasuk anggota sujud. Artinya dia harus menempel di lantai, di tempat sujud. Jangan sujud cuma dahi kayak hidungnya kalau sampai, itu kan dapat pahala sunatnya. Rasulullah menunjuk anggota sujudnya ujung, salah satunya ketika beliau menunjuk dahi ini sambil menunjuk hidung beliau. Artinya dahi sampai hidung harus menempel di dalam anggota sujud kita. Nah itu bisa kalau hidungnya kalau sampai, bisa juga hidungnya mancung tapi kebalut ke dalam. Nah ini yang diperintahkan kita, hal yang sedikit